Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG Daljab kategori 1 tahap 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sobirin, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada hari ini Selasa 5 Desember 2023. Di sini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan menggunakan problem based learning dengan materi Recontact di unit kerja saya, yaitu SMP IT Al-Fatih, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you? I'm fine, and you? Alhamdulillah, I'm fine too. Who is absent today? Ada yang absen? Nihil. Alhamdulillah. For these students in this class, everyone in this meeting. Alhamdulillahirabbil alamin. Before we start our meeting, one of you let's lead to pray. Who? Siapa nih yang mau memimpin? Fari. Oke. Stand up please, Fari. Yep. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Okay. Do you still remember the last material we discussed? Masih ingat gak pelajaran kemarin? Kita bicara tentang Recontact. Today we will learn about Recontact. Okay, wait a minute. Do you know what is Recontact? Ada yang tahu Recontact itu apa? Recontact itu apa? About cerita pengalaman. One else? Yang lain? Ada yang tahu? Selain pengalaman? Don't know. Recontact menceritakan about event in the past atau kegiatan kejadian yang pernah kita laksanakan. Oke. Di sini I have a picture. Kamu bisa melihat picture because we want to discuss about the last experience or the past experience. So let's look at the picture. Ini one of my unforgettable experience, you know. Okay, what? Kira-kira apa itu? Pengalaman saya deh. Ya. Terus kemudian who? It is me. Okay. And then where? You get this. Kira-kira di mana itu? Netherlands. And then when? Kapan? About 2006, I was there. And then many event I did when I was in Netherlands. So
So I would like to ask you, maybe one of you also have some experience. Maybe for example, I want to ask you about the last picnic maybe. Picnic terakhir kemana? Jogja. And then maybe what else? Yang lain ada? Not only in Jogja but also maybe Malang or Prambanan. Kemudian after that, di sana mesti kamu melaksanakan sesuatu. Apa itu? Judulnya seandainya pergi ke mana tadi? Jogja. Ngapain di sana? Mesti ada event, series of event, rentetan perjalanan saat kamu pergi ke Jogja. Dengan siapa atau siapa itu yang terlibat. Nanti kita akan berbicara, we will discuss about this material, about recontact, tell us about the past event happens in our life. Kejadian-kejadian yang sudah lalu yang mungkin pernah kita alami. Oke? Di dalam pembelajaran ini, ya, tujuan pembelajaran agar nanti kalian mampu mengidentifikasi, menganalisa ataupun menjelaskan kaitannya struktur teks yang kita diskusikan, yang kita bicarakan with you. Ya, ini adalah tujuannya supaya bisa mengidentifikasi, menganalisa dan menjelaskan. Nah, I have a video. You can watch together this video. Pay attention. After that, I'm going to ask you about video, about structure or scenario structure, and one else of this video. Maybe about what, when, where. Here, this video will give us about explanation about recontact. Enjoy watching this video. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, welcome to English lesson belajar sambil rebahan ala fikih lesehan. Be fun. Okay nice people, today we are going to study about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Recount text is text which tells about something happened in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Misal, kejadian yang menyenangkan adalah liburan, kemudian pergi ke kebun binatang bersama teman-teman, atau camping. Contoh yang tidak menyenangkan misalnya kejadian ketika waktu kecil kamu jatuh dari sepeda. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recount text. Ada beberapa tipe dari recount text. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya adalah misal, kegiatan liburan, vacation in Bali, ataupun trip to the zoo, ataupun juga mungkin pengalaman menonton movie di theater. Yang kedua, ada factual recount. Factual recount adalah recount text yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya adalah kayak kecelakaan kapal api, kemudian kecelakaan lalu lintas. Nah, itu diceritakan kembali melalui recount text. Yang ketiga, ada biographical recount. Jadi, teks recount yang menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi.
Contohnya adalah misalnya biografinya dari Ki Hajar Dewantara. Misalnya biografi dari Ibnu Sina. Jadi biografi-biografi yang biasa kita lihat, yang biasa kita baca, itu adalah salah satu bentuk dari recount text. Dan yang terakhir adalah imaginative recount. Jadi imaginative recount adalah teks recount yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalnya, kamu mimpi dan kamu menceritakan mimpimu itu. Nah, itu namanya adalah imaginative recount. Berikutnya adalah purpose atau tujuan dari penulisan dari recount text. Ketika di dalam soal ada pertanyaan, why is the text written? Atau the text is written for? Ataupun what is the purpose? What is the social function? And what is the writer's intention? Jadi ketika ada soal di teks, menceritakan tentang the text is written for, kemudian ada kata-kata purpose di sini, and then social function, dan juga intention, ini adalah kata-kata kuncinya, berarti teks soal di sini itu menanyakan tentang purpose atau tujuannya. Nah, the purpose of recount text yang pertama adalah to share unique or unusual experience, atau untuk mengeser pengalaman yang unik. Yang kedua, to retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali, retell past event, untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Yang ketiga, to give information about an incident, jadi untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian tertentu. Dan yang keempat, to make the readers learn something, untuk membuat pembaca belajar sesuatu. Nah, kata-kata yang saya tulis dengan huruf hitam, warna hitam, ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ini, maka jawabannya tinggal milih salah satu. Apakah share experience, ataukah retell, ataukah give information about an incident, ataukah to make the reader learn something. Berikutnya, the generic structure of recount text. Yang pertama, ada orientation. Orientation adalah pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan itu peristiwa terjadi. Contohnya adalah, ini ada gambar seperti liburan begitu. Ini contoh liburan holiday in Jeju. Ini adalah orientation. Last month, Saripudin and his friends spent their holiday in Jeju Island. Nah, karena ada last month artinya kapan waktu itu terjadi, dan siapa sih yang pergi liburan, Saripudin and his friend, mereka ngapain liburan in Jeju Island, di mana tempatnya, yaitu di Jeju, ada kapan, kemudian ada siapa, dan juga ada di mana, ini di paragraf pertama, maka ini adalah orientation-nya. Yang kedua, ada events. Events adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si partisipan tersebut. Misal, holiday in Jeju kegiatannya apa aja? Pertama, mereka makan-makan. Kemudian main kapal-kapalan, bikin kapal-kapalan, gambar, melukis misalnya. Kemudian juga dia juga main kino. Jadi kegiatan-kegiatannya yang dilakukan di sini seperti makan siang bersama, bermain, kemudian melukis, kemudian bermain kano, itu adalah kegiatan urutan-urutan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, urutan-urutan kegiatan yang mereka lakukan ini disebut dengan events. Berikutnya adalah reorientation. Reorientation ini biasanya berisi tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Jadi kalau sudah ada tentang orientation, di mana kamu pergi, kemudian sama siapa, kapan, kemudian kegiatannya apa aja, dan yang terakhir ditutup dengan reorientation atau kesan setelah kamu ngelakuin kegiatan tersebut. Nah, biasanya reorientation yang berisi kesan misalnya kayak perasaan bahagia, they are very happy.
Itu sudah cukup. Nah, orientation ini juga biasanya bersifat opsional, kadang ada, kadang juga tidak ada. Berikutnya, kita ke language features atau tata bahasanya. Di dalam recount text ini menggunakan past tense. Misal, contoh kalimat past tense-nya adalah I went to Bali last week. Jadi menggunakan kata when, verb 2, kemudian I spent my holiday in Bandung, we are very happy. Jadi menggunakan kata kerja masa lampau. Yang kedua, menggunakan adverb of time. Adverb of time yang digunakan di dalam recount text itu jelas. Seperti last week, 2 years ago, 5 months ago, kemudian dan lain sebagainya. Gitu. Jadi jelas gitu kan. Yang ketiga, menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja. Misalnya kayak played, worked, kemudian bought, dan lain sebagainya. Ada conjunction. Conjunction ini kata penghubung, misalnya after that. Biasanya kan kalau misalnya kita ngelakuin sebuah kegiatan, itu setelah ini, after that setelah itu, kemudian next berikutnya. Itu adalah language features dari recount text. Berikutnya, kita akan mencoba untuk menganalisis tentang language features-nya dan juga jenis structure-nya dari recount text. Nah, ini merupakan teks recount text karena dia diawali dengan yesterday. Yesterday itu jelas adverb of time-nya. Kemudian my family and I, ini adalah partisipennya, siapa sih orangnya, kemana. The zoo ini adalah adverb of place-nya. Ada got, kemudian when, by, when, so, when lagi, dan masih banyak lagi yang saya kasih warna abu-abu. Nah, yang saya kasih warna abu-abu ini adalah bentuk dari action verb. Ya, action verb atau kata kerja. Dan semua kalimat di sini ini menggunakan bentuk past tense. Ada kata when, after, before, during. Nah, when, after, before, during ini adalah conjunction. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. Di awal paragraf sudah ada kapannya, kemudian siapa, dan juga di mana, maka bisa disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah orientation-nya. Dan yang berikutnya untuk paragraf kedua dan seterusnya, karena di sini sudah ada event-nya atau kegiatan-kegiatannya yang dilakukan, mulai dari pergi ke kebun binatang, kemudian pergi ke shop, kemudian membeli beberapa makanan, memberikan makanan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatannya ini disebut dengan events. Dan yang terakhir, ada kesan dia tired but happy, capek tapi senang. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ketika sebuah paragraf berisikan tentang kesan dari perjalanan tersebut, maka dia disebut dengan reorientation. Oke, demikian penjelasan saya tentang recount text. Semoga bermanfaat. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the video about recount. I will give you some questions about this video. Ya. Tadi memperhatikan tuh videonya. Oke. What is recount text? Tadi apa yang definisi dari recount text? Pari. Menceritakan kembali cerita di masa lampau. Intinya di situ. And then about generic structure. Still remember? Generic structure. Orientation, events, and reorientation. About language features. Tata bahasanya menggunakan apa? Past tense. Kemudian adverb of time. Nah, itu adalah contoh dari
penjelasan slide content. Isi dari orientation berisi tentang apa? Kan bisa? Pengenalan subjeknya, pelakunya gitu ya. Terus where, when, who ya. Kemudian untuk eventnya rangkaian peristiwa atau kejadian kegiatan yang dilakukan. Kemudian untuk reorientation kesan yang diperoleh dari kegiatan itu. Oke. Are you sleepy? Are you sleepy? Ngantuk? I think you are sleepy. Okay, for make you more power for this afternoon, stand up please. I will give you ice breaking. Okay, stand up please. Ayo, stand up. Halo. Ayo everyone, stand up please. This is ice breaking for this meeting. Okay. Let's. Five, four, 3, Semoga tidak bikin ngantuk. Oke. SMP Al-Fatih. Oke, let's continue. Oke. Sekarang now ya. Kita masuk pada pelajarannya. Apa tadi tujuan pembelajaran hari ini? Bisa mengidentifikasi nanti ataupun menjelaskan dari step. We have 4 group here. Kita punya grup 4 di sini. 1, April, 2, 3, and 4. How many members? Tadi kita sudah membahas ini. Oke, halo. Oke. Everybody only opens. Terus buka kabeh.
Sudah buka semuanya? Oke. Attention please. We have text 1, text 2, text 3, and text 4. Text 1 for group 1. Ya, text 2 for group 2. And text 3 for group 3. And text 4 for group 4. Oke. This time, waktu ini kamu diskusi based on text, ya, sesuai tagnya. Jangan grup 1 jangan membuka di teks 2, jangan. Ya, sudah membuka semuanya? Ya, teks 4. Halo? Teks 1, teks 2, teks 3, and teks 4. Let's open and discuss with your friends. Ya. Ya. You can open using Google Chrome. That's what. Okay, discuss about what? Tadi di dalam tag general structure-nya apa tadi? Orientation, terus kemudian event, kemudian reorientation. And for linked features, past tense. Oke. Dan di teks itu, halo, kamu nanti bisa klik dan tunjuk single words past tense. Di situ sudah ada perintahnya. Di samping kita menganalisa, juga menjawab soalnya. For example, halo, hey, pay attention please. I want to open for this text 1. Halo. Setiap every word here we can click. For example, because we have some question for each text. Kita punya pertanyaan itu di tag masing-masing. Choose any form of verb to in the tag. Carilah di situ, pilih kata mana saja yang termasuk verb 2. Seandainya Saturday ini verb 2 enggak? Saturday verb 2 enggak? Enggak usah. Jadi tinggal. Kemudian di sini yang verb 2 mana? When. You can klik. Cari yang lain. Sampai sebanyak mungkin sampai ketemu. Ada berapa terserah. Oke? Okay? Do you understand? That my point? For the second question, drag the word into the correct boxes. Di sini ada when. When, what does it mean? Artinya apa? Pergi. So we look for pergi and drag to when. Klik. Ini contoh. After that, you can check for every questions. For example, di situ kemudian ada cek, silakan dicek. Terus kemudian di sini juga ada cek. Nanti akan muncul betul berapa dari jawabanmu itu. Oke, let's discuss with your friend. After discuss with your friend, maybe every group will present about tag you discuss with your friend in your group, because every group don't know, tidak tahu, ya, because group 1 only discuss about group text 1. Soalnya grup 1 hanya berdiskusi tentang satu, ya, supaya dia nanti tahu tag 2, 3, 4. So nanti bergantian change turn, you presentations, ya, atau need more time to explain what tag you discuss with your friend. Oke. Take note, boleh kamu catat mana yang penting, nanti biar bisa saat maju kamu bisa menjelaskan. Teks saya bercerita tentang ini, apa, di mana, siapa, kapan. Yes.
Oke. Ini kasih terus cari yang termasuk. Oke, Dewan S yang baik diskusi. Oh, akan berbunyi di jam 12. Terus tiba-tiba ada apa? Kejadian apa? Tiba-tiba jamnya berhenti dan tidak bergerak. Apa kita menunggu dan menunggu, Ternyata tapi tidak ada yang terjadi. ternyata jamnya sudah lewat. Ternyata di balai kota ada jam yang dideloi, dilihat for any visitors, pengunjung deloi, ternyata jamnya mati. Tahu-tahu ada yang berteriak, "Loh, sudah jam 12 lebih." Dia tidak melihat tahun baru. Itu experience-nya, kejadiannya. Itu teks story, cerita tentang teks 1. Kalau teks 2 kaitannya dengan, ayo grup maraton, join maraton. Oke, seberapa jauh? 26,2 miles. Terus pengalaman pertamanya? Mengubah perasaannya untuk mengikuti maraton. Pada waktu Berarti ceritanya ini apa? Terus panggil tidak entah. Terus jalan kemana itu? Tanggal 9 untuk berarti itu Oke. Sudah. For reflection, oke. Halo. You can klik this symbol ini loh. Kemudian yang tombol sini, halo, perhatikan ke layar. Di sini tolong diklik. Sudah semuanya? Di pojok atas. Oke, after that write your name. Tulis namamu. Sudah? Ini loh. Nah, tulis namanya. Itu yang simbol ini loh, nah. Ini yang sebelah. Download ini loh, download di sini. Di situ ada toh? Di sini. Ya, sudah semuanya klik.
Oke, and after that write your name. Tulis namamu. Sudah? Bisa mau dibuka? Langsung menuju ke sanitasi, ke apa namanya, ke the last step terakhir, yaitu memasukkan nama kita dalam presensi mengikuti pembelajaran dari kita refleksi secara manual. Oke. Oke, sekarang kita before we close this meeting, sebelum kita tutup pembelajaran ini, we take reflections, ya, kita ngambil dulu sedikit refleksi kaitannya dengan pembelajaran hari ini. I have some questions. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan kepada kalian kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Number one, apakah kalian kira-kira sudah memahami materinya? Bagaimana perasaannya belajar dengan impact seperti ini atau pembelajaran dengan teknologi seperti ini? And then nyaman gak ini? Kemudian pembelajaran yang digunakan dulu kira-kira menyedihkan atau menyenangkan? And then for the last questions, apakah dengan media, nah ini namanya H5P, media H5P, kita bisa melihat dari situ, mengerjakan langsung di situ, hasil akan muncul di situ juga nantinya. Kira-kira bisa memotivasi nggak ini untuk belajar? Bisa. Oke, thanks for your attention in this meeting today. For closing this meeting, maybe one of you lead to close and pray. Yuk, siapa tadi? Mari, silakan tutup atau kita doa bersama lagi. Or we say hamdalah together and kafaratul majlis, okay? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thanks for your attention and don't forget to study at home. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.